Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Forester selaku polisi kehutanan di Taman Nasional Gunung Merapi. Nah, pagi ini saya ada di Kali Tengah Lor. Ada di Kali Tengah Lor di Blagaharjo, Cangkringan, Sleman, Jogja. Pagi ini sengaja, memang ini masih jam 8, kurang lebih jam 8 ya. Saya langsung menuju ke sini, ke lokasi. Kita mau cek and recheck kawasan hutan, dan juga nanti kita melakukan pemantauan terhadap ya masyarakat lah ya, masyarakat yang beraktivitas di dalam kawasan hutan, khususnya mereka yang sedang mencari rumput. Karena memang status Merapi hingga saat ini siaga level 3. Jadi memang kita semua harus tetap berhati-hati, tetap waspada di dalam ya, beraktivitas di dalam dan di luar kawasan hutan, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena hari ini tepat 13 tahun Merapi meletus, tepatnya 26 Oktober 2010 yang lalu, 13 tahun yang lalu Merapi meletus dan banyak memakan korban. Salah satunya adalah juru kunci Gunung Merapi, yaitu Mbah Marijan. Jadi hari ini saya sengaja langsung menuju ke lereng Gunung Merapi untuk cek and recheck, khususnya di sini ya, di Kali Tengah Lor, di kawasan hutan Kali Tengah Lor, Blagaharjo. Jadi hari ini adalah momen ya bersejarah, namun juga memprihatinkan karena memang juru kunci Gunung Merapi Mbah Marijan meninggal terkena awan panas pada letusan Merapi tahun 2010. Saat ini, hari ini tepat Kamis 26 Oktober 2023 adalah 13 tahun Merapi meletus, gitu kan kawan. Jadi ikuti terus video saya, jangan sampai ketinggalan. Saya akan naik ke atas untuk melakukan cek and recheck. Ini saya ada di lokasi parkir ya, masih di lokasi parkir. Di lokasi parkir, nanti kita menuju ke atas jalan kaki, karena memang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan sepeda motor. Jadi kita harus jalan kaki, kita pelan-pelan saja, karena ini pagi ini kita belum sarapan guys. Jadi kita pelan-pelan saja, yang penting sampai di lokasi. Begitu nggih. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat. Itu sebenarnya puncak Gunung Merapi. Di situ, tepat di situ tuh puncak Gunung Merapi. Biasanya kalau tidak kabut itu kelihatan jelas banget dari sini. Tapi karena hari ini kabut, jadi ya tidak nampak kawan-kawan. Jadi hari ini kita cek and recheck kawasan melalui jalur yang berbeda ya, yang biasanya saya lewatnya ke sini menuju ke sana ke atas, nanti sampai di sana wilayah hutan. Nanti hari ini kita ceknya lewat jalur sini aja, yang ini. Nah, kita cek lewat sini karena emang saya belum pernah cek kawasan lewat sini. Jadi saat ini kita cek aja ya, kita jalan pelan-pelan, pantau tipis-tipis aja. Semoga kegiatan hari ini aman terkendali, tidak ada halangan satu apapun. Begitu kawan-kawan. Terima kasih. Oke kawan-kawan, akhirnya sampai di dalam kawasan hutan. Lumayan
Jalurnya lumayan karena naik, langsung naik. Walaupun tidak ekstrim, tapi ya tetap lumayan lah untuk olahraga pagi dan posisinya belum sarapan. Jadi ini salah satu apa ya, kebutuhan masyarakat kampung, yaitu rencek untuk kayu bakar ya. Monggo lah, sementing sithik eding, kalau bahasa saya tuh sithik eding, monggo yang memang bisa dimanfaatkan seperti rencek untuk kayu bakar silahkan dipakai. Seperti rumput untuk pakan ternak, monggo silahkan. Jadi ya kita sama-sama bisa memaklumi ya, terbaik tugas memaklumi masyarakat untuk ya kita memanfaatkan rencek kering untuk kayu bakar, untuk masak dan sebagainya. Dan masyarakat pun harus bisa memaklumi kami bagi tugas untuk ya kita tugasnya yang jogo gitu. Jadi kita sama-sama harus bisa memaklumi, harus bisa memahami dan saling mengerti lah ya posisi kita masing-masing. Masyarakat monggo bisa mengerti posisinya sebagai masyarakat, dan kami petugas pun harus bisa mengerti posisi kami sebagai petugas. Jadi kita harus sama-sama bisa membawa diri, begitu kan, biar semuanya berjalan lancar, semua bisa jalan, semua aman terkendali. Begitu sedikit informasi saja ini. Nggih. Mbon ket wau, Bu. Nggih, lagi medhus nonton niku mangke pindah. Dodolan riko mawon. Pindah teng pundi? Niku enten enten Ngandap. nggih enten ngandhap riko. Oh, nggih. Lah niki rancake sinten niki? Nun? Rancake sinten niku? Duka niku. Oh, kok mboten dibeto? Niku rak tilar medhot rumput kinten. Nggih. Nah niki sama Ibu ini sudah kenal, udah biasa lah. Ibu nggih? Nggih. Nggih, atas nggih. Nggih. Nah ini bawa rencek, jadi untuk kayu bakar nggak apa-apa, santai aja, itu kebutuhan masyarakat toh. Cuma kayu kering, rencek kering ya, monggo lah. Saged dimanfaatke nggih Bu. Nggih. Nggih obong-obong, nggih masak, nggih ngombor pokoke. Ngetoya. Nggih. Ameng garingan ngoten niku. Nggih teng inggil nggih, jenengan gadahan to Bu, gadah lahan to? Tenggil ki gadah lahan jenengan. Niki kula mengking ngriki lho, Pak, niki lho. Oh, nang inggil mriki? Niki nggene kaseng rubuh niki lho. Oh. Medhot rumput sing lagi nom-nom. Nggih, lah nggih. Asik tuwa pun, Pak. Oh, lah nggih. Dari turahan. Niku asal kula nonton niku rak anu ngene. Kula pangkuling ngene Mbah Parjo niki asale nonton niku. Oh, ngene Mbah Parjo to. Nggih. Oh, kula mampir ngene Mas Sambi kok. Wau. Nggih, tapi mboten enten. Teng kali ketemu kalih Lah ya keten iki bojone. teng jurang nek. Oh, lah wau kula ningali story niku libur, kula kinten libur teng teng kali. Kula parani. Anu sik setir teng nggih ya? Enten nggih. Wau enten tukang servis napa? Kulkas. Oh, Palike napa sinten wau turune? Nggih, nyervis kulkase rusak. Nggih. Ya ini jadi kegiatan masyarakat pagi-pagi ya nyari rumput, nyari rencek, ya begitulah seperti biasa. Kalau saya ya cuma jalan-jalan aja, cek and recheck saja. Kalau ndek dolan tenggane Pak Tukiran. tukiran. Nggih. Oh, Ini Mas Supri. oh nggih nika. Tesih anu to, tesih keluarga to. Tasih lah nika Pak Tukiran nika anu tasih nak sama sik suwargi mbokne Pak Tukiran. Lah nggih. Ndek nggih cerita. Gone cilik bateh kula. Oh, lah nggih Bu. Nah, ternyata kan sak kampung niku. Rayine maratuwa kula tak nggih tasih. Oh. Lah nggih. Sedanten pun mboten nonton, Pak. Nggih Bu. Nah, begitu kan kawan. Inilah aktivitas pagi hari. Nah, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Ayo Mas jembet. Kendel rien, Mas. Nggih, atas nggih. Nggih. Manal tampakmu lagi kopi. Atas Bu. Nggih. Go Pak Ko. Nggih, atas nggih. Nggih mangke pinarak. Nggih, matur suwun.
Oke kawan-kawan, saat ini saya masih di dalam kawasan hutan, tepatnya di Blok Kali Tengah Lor, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Jogja. Nah ini kawasan terpantau aman terkendali. Tadi menjumpai beberapa masyarakat yang memang sedang beraktivitas di dalam kawasan hutan, yaitu mengambil rumput ya, mengambil rumput untuk pakan ternak, walaupun rumputnya masih pendek-pendek. Nah ini seperti ini. Nah ini habis dipotong rumputnya, dipendek-pendek, tapi ya memang harus dirumput, karena kalau enggak diambil rumputnya nanti ternaknya mau makan apa. Jadi memang walaupun rumputnya masih pendek-pendek tetap diambil untuk pakan ternak. Selain itu tadi juga beberapa warga yang ngambil rencek ya, ngambil rencek atau kayu bakar untuk ya kebutuhan sehari-hari, untuk masak, untuk ngombor itu masak makanan sapi, namanya ngombor kalau di Jawa. Itu kawan-kawan. Nah ini saat ini saya memang posisi sendiri, patroli sendiri ya. Tadi memang tidak direncanakan, spontanitas saja. Tadi sebenarnya mau ke kantor, tapi karena mikir lagi ya, daripada langsung ke kantor, perasaan juga tidak ada pekerjaan yang urgent, tidak ada pekerjaan yang saya kira yang harus diselesaikan pagi ini. Jadi ya saya belok kanan langsung naik ke Dukuh Kali Tengah Lor, Glagaharjo. Begitu kan kawan. Jadi ya sebentar kalau bahasa Jawa itu tilik sedulur lah ya masyarakat. Jadi ya kita kalau bisa memang harus inten, anjang sana pendekatan dolan ke masyarakat, harus inten, sering-sering patroli di kawasan hutan. Begitu kawan-kawan. Monggo Bu. Oh je, mendet rumput. Monggo atos-atos. Ini salah satu aktivitas masyarakat ya, nyari rumput seperti ini untuk pakan ternak. Ini tuh rumputnya Bu, masih panjang-panjang ini. Oh, berarti di atas posisinya. Nggih. Kalau di bawah kan sudah pendek-pendek rumputnya. Nggih. Begitu ya. Ini rencek ini punya siapa ndak tahu. Ini kalau diambil aja, dibawa aja enggak apa-apa, dibawa turun, enggak usah takut atau apapun itu, santai aja. Kalau sama saya itu sudah paham masyarakat itu butuhnya seperti apa. Sekedar untuk kayu bakar itu enggak masalah. Tapi ya itu tadi kawan-kawan, karena masyarakat ada rasa takut ya, ketakutan yang mungkin masih ada di dirinya. Jadi ketika melihat petugas ya itu tidak dibawa renceknya atau kayu bakarnya karena ada ketakutan tersendiri. Padahal tidak apa-apalah, tidak eding, namanya kayu bakar ya, kayu kering juga, itu pun cuma beberapa jumlahnya. Tapi ya begitulah, sebenarnya masyarakat itu sudah paham, sudah tahu bahwa ketika mengambil barang bukan miliknya, gitu, mengambil barang bukan haknya, itu masyarakat sebenarnya sadar itu salah, hal yang keliru gitu. Cuma karena kebutuhan, ya mau gimana lagi ya. Jadi kalau kita sebagai petugas pun kita juga bisa memaklumi itu, gitu. Namanya juga masyarakat, dan masyarakatlah yang berdekatan dengan hutan, kebutuhannya ya diambil dari hutan. Seperti rumput dan juga kayu bakar ya kita harus bisa memaklumi sebagai petugas. Makanya kenapa kok saya itu sering dolan ke sini, ke kawasan hutan, sering anjang sana, dolan ke masyarakat, ya tadi sebenarnya untuk memberikan pengertian aja ke masyarakat agar tidak takut kepada petugas.
ketika turun sudah mengambil rencek atau kayu bakar, lanjutkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita itu kan sidik eding gitu loh. Kita jadi petugas nggak usah saklek-saklek, nggak usah keras-keras. Begitu kan kawan, kita harus bisa memaklumi kondisi masyarakat. Terima kasih, kita lanjut nanti. Ini terpantau tumpuan kayu ya, kayu kering di bawah jurang yang sudah dikumpulkan. Tumpuan kayu yang sudah dikumpulkan oleh nggak tahu siapa. Kayu. Nah, untuk apa nggak tahu, tapi tidak terpantau siapa yang mengumpulkan gitu. Kali Tengah Lor, Glagaharjo, sebagai informasi mawon gitu ya. Oke kawan-kawan, lanjut lagi. Masih bersama saya Haji Forester. Nah, ini saya sudah posisinya ada di alur sungai, tapi sungainya kering. Ini kalau kedepannya nanti hujannya sudah intensitas tinggi, kemungkinan salah satu kali ini ya dialiri lahar dingin dari puncak Merapi. Jadi karena ini memang berhulu di Merapi ya, jadi ini akan dilewati lahar dingin. Dan biasanya ketika banjir, lahar dingin akan membawa material baik batu ataupun kayu dari atas, itu luar biasa. Ini salah satu sungai atau kali ya nanti yang akan dilewati lahar dingin dari puncak Gunung Merapi. Nah, ini di belakang saya, ini salah satu bukti ya, fakta bahwa masyarakat Kali Tengah Lor, Glagaharjo memang membutuhkan kayu bakar gitu. Untuk apa? Untuk kebutuhan sendiri. Ini tidak dijual, untuk kebutuhan sendiri, untuk memasak, untuk ngombor atau masak pakan sapi ya, tuh. Dan juga untuk mungkin masak atau rebus air dan sebagainya lah. Jelas untuk kebutuhan sendiri. Kalau di sini nggak dijual belikan, apalagi ini sudah posisinya sudah kering membusuk, Jadi ini memang sengaja dikumpulkan, nanti memang mau dibawa turun untuk dimanfaatkan sendiri sebagai kayu bakar. Nah, ini sebenarnya kalau ketemu petugas nggak masalah, cuma karena memang mungkin ada ketakutan tersendiri. Nah, makanya saya dibilang itu ada tadi bahwa masyarakat sini sebenarnya sudah tahu bahwa hal seperti ini sebenarnya kan mereka berpikir sendiri bahwa ini salah. Karena apa? Ya, karena ini bukan haknya, bukan miliknya, ini milik negara gitu. Walaupun kering, walaupun sudah roboh, sudah tumbang, tapi masyarakat sudah berpikir sendiri bahwa ini duduk nggonaku gitu. Bahasa Indonesia ini bukan punyaku gitu. Kalau ambil dari kebun sendiri atau dari ladang sendiri lah, itu memang murni pure punya masyarakat. Nah, tapi kalau ini diambil dari negara, walaupun posisinya ini kering, ya kan, kering atau mungkin tumbang atau mungkin busuk, ya, tapi mereka juga tetap berpikir, punya hati bahwa ini hal yang keliru. Jadi sebenarnya rasa rasa pekewuh, rasa salah itu sudah ada sebenarnya, cuma tinggal dimantapkan lagi dengan dengan kehadiran petugas gitu. Nah, ini makanya kenapa kok saya selalu bilang, saya wanti-wanti kita harus sebagai petugas harus intens ke lapangan ya. Seperti ini kita menemukan hal-hal seperti ini, jika memang nanti ketemu dengan yang mengumpulkan ini, kita bisa ngasih tahu gitu loh, bisa memberikan arahan lah ya, agar kedepannya mungkin kalau memang butuh ya silahkan monggo, tapi ya tadi bahasanya itu ya ngono tapi ya ojo ngono gitu, sitik eding gitu. Jadi jangan terlalu mencolok, karena apa ya, nanti takutnya nanti iri, ada rasa iri dari tetangganya atau teman yang lain atau tempat yang lain gitu ya, takutnya gitu. Kalau memang nanti semua seperti ini, nanti bisa
rusak kawasan hutan kita. Jadi memang harus diatur ya, harus diatur, harus dimonitor gitu. Jadi memang masyarakat butuh kayu bakar, butuh rencek, monggo silakan, tapi tetap harus dimonitor oleh petugas. Karena apa? Ya tadi kalau tidak dimonitor, tidak dipantau, tidak diawasi, ya takutnya nanti bisa berlebihan. Sesuatu yang berlebihan biasanya nanti akan berdampak buruk, berdampak tidak baik. Jadi kita sebagai petugas hanya memonitor saja, memantau saja, mengarahkan. Jika ini keliru ya kita nanti arahkan biar tidak keliru. Gitu saja, kita tidak akan, mohon maaf ya, tidak akan memproses hukum hanya karena kayu seperti ini ya, kayu kering gitu ya. Mohon maaf aja, tapi kita akan bermain secara humanis saja, kita bermain secara persuasif saja, kita kasih tahu, kita berikan pengarahan, kita berikan himbauan agar tidak berlebihan. Saya kira begitu teman-teman. Jadi ini kembali lagi hari ini kita mendapatkan pelajaran bahwa ayo kita sebagai petugas kita harus rajin ke kawasan, harus rajin ndolani sedulur, harus rajin pendekatan ke masyarakat, harus rajin anjang sana. Kalau kita yang tidak rajin anjang sana, pendekatan, patroli, siapa lagi? Kita itu kan sebagai Polhut ya, nah, kita itu memang sudah tupoksi kita. Jadi kita setiap hari mau patroli, nggak masalah, nggak ada yang menyalahkan kita. Karena memang sudah tupoksi kita, memang tugas kita. Tapi kalau setiap hari Polhut hanya duduk di kantor, nah kan, hanya duduk di kantor, itu yang salah kalau menurut saya. Tapi kalau seorang Polhut rajin ke lapangan, rajin ke masyarakat, itu tidak akan salah. Kita buka aturan aja, kita buka undang-undang, ayo kita debat, ya gitu aja kan. Kalau emang mau debat, kalau mau menyalahkan atau memang mencari-cari kesalahan, yang dia mencari-cari kesalahan, menyalahkan, itu berarti dia memang sukanya ke kantor. Itu aja sebenarnya, gampang kan. Itu kalau mau menyalahkan Polhut yang suka ke lapangan, suka ke masyarakat, nah berarti Polhut siapa itu kan gitu. Polhut itu berarti dia tidak paham dengan tupoksinya. Jadi dia tidak paham dengan aturan, nah, gitu. Polhut itu ya ke masyarakat, ya ke kawasan, tugasnya itu gitu loh. Kalau tugas administrasi semua orang juga bisa, saya juga bisa sebenarnya itu. Cuma kan kita tidak fokus ke situ, gitu kan. Administrasi ataupun laporan kita tetap buat. Kita yang penting utamakan dulu ke masyarakat dan juga kawasan. Habis itu kita buat laporan, kita susun administrasi, kita buat administrasinya. Begitu saja, tapi kita jangan terlalu fokus untuk administrasi, laporan. Nah, tapi kita jarang ke lapangan, kita jarang ke masyarakat, itu yang salah. Menurut saya itu yang keliru. Begitu, karena kita orang lapangan, kita harus sering ke lapangan. Gitu kan kawan? Ini sebagai motivasi untuk diri saya sendiri dan juga mungkin teman-teman saya yang lain yang tupoksinya sama dengan saya, terutama teman-teman Polhut ya. Itu jangan melupakan jati diri kita sebagai Polhut bahwa kita harus sering terjun ke lapangan, harus sering turun ke masyarakat. Itu jati diri seorang Polhut. Begitu kan kawan, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi, tetap berkarya. Oke kawan-kawan, saya sudah keliling-keliling, sudah melakukan pemantauan, pengawasan kawasan. Ada beberapa hal yang memang saya jumpai, saya temui. Salah satunya adalah tadi yang barusan saya bilang ya, kayu bakar ya, kayu bakar. Masyarakat di sini masih membutuhkan kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memasak, untuk ngombor dan sebagainya. Jadi mungkin salah satu hal yang menjadi sorotan ya, yaitu kan kawan, karena di sini memang yang sering saya jumpai, yang sering kita jumpai ketika patroli, cek and recheck di kawasan hutan ya kayu, penebangan kayu. Ya, walaupun kayu yang diambil itu sudah tumbang, sudah kering, tapi kalau tidak dimonitor, tidak dipantau, takutnya nanti berlebihan. Yang sehari harusnya bisa ngambil satu ikat saja, kalau tidak ada kehadiran petugas, tidak adanya petugas bisa ngambil 10 ikat. Begitu kan kawan. Jadi kita sebagai petugas hadir di
lapangan, hadir di masyarakat tuh salah satunya ya ini memonitor, mengendalikan sebagai antisipasi adanya tindak pelanggaran hutan yang lebih besar. Kan seperti itu kan kawan sebenarnya. Kalau kita jarang ke kawasan, jarang ke lapangan, jarang ke masyarakat, nanti tiba-tiba dapat informasi atau menemukan langsung tindak pelanggaran hutan yang besar, baru bingung, baru kaget. Kan seperti itu. Oh ini karena ini gara-gara inilah itu. Itu yang saya tidak suka. Jadi kalau saya lebih baik sering dolan ke masyarakat, sering ke check intent ke kawasan sebagai antisipasi untuk memonitor dan mengendalikan adanya tindak pelanggaran hutan. Kegiatan kita patroli tipis-tipis hari ini di kawasan hutan Kali Tengah Lor, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta sudah selesai. Saatnya kita kembali turun ke kampung untuk melanjutkan kegiatan Anjang Sana, pendekatan ke masyarakat dan juga mungkin ngobrol santai yang ada isinya, ngobrol santai tapi ada isinya terkait dengan apa? Yang memberikan informasi dan juga himbauan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan di Taman Nasional Gunung Merapi. Selain itu juga saat ini masih musim kemarau, di mana-mana terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan kita juga menyempatkan untuk menyampaikan hal itu, himbauan kepada masyarakat agar apa? Tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat, melakukan pembakaran yang tidak ditunggu, yang tidak dijaga, akhirnya nanti bisa merembet, meluas dan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Jadinya semua akan jadi repot. Jadi nanti beberapa poin yang akan kita sampaikan di masyarakat ya itu. Jadi pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan dengan tidak apa? Melakukan penebangan pohon dan sebagainya. Kedua, menginformasikan atau menghimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran di dalam kawasan hutan secara sembarangan. Ketiga, tadi bersama-sama kita tidak melakukan perburuan satwa, baik satwa burung ataupun satwa lainnya yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi, karena hal itu dilarang. Ini ada beberapa poin, dan poin keempat adalah ya tadi kita menyampaikan informasi dan himbauan juga kepada masyarakat agar apa? Selalu berhati-hati karena status Merapi hingga saat ini masih siaga level 3 dan itu berbahaya. Jadi masyarakat ketika beraktivitas di kawasan hutan yang itu dekat dengan puncak, jadi tetap harus berhati-hati, harus waspada dan tidak berlama-lama berkegiatan di gunung gitu. Jadi sudah selesai ya langsung turun aja, karena apa? Merapi tidak bisa diprediksi. Alam itu tidak bisa diprediksi kawan-kawan. Jadi saat ini mungkin anteng, mungkin biasa saja terlihat landai, tapi beberapa menit atau beberapa jam kemudian bisa saja naik, aktivitasnya meningkat dan bisa meletus. Jadi seperti itulah kawan-kawan yang mungkin beberapa informasi dan juga himbauan yang bisa kita sampaikan ketika apa? Bertemu dengan masyarakat di hutan ataupun di rumah. Jadi kita tuh dolan, tapi dolan iki ono isine gitu loh. Ora gur dolan tok, ora gur dolan kosongan, Bro. Nek dolan kosongan ora ono hasile. Jadi dolan iki ono isine, ono manfaate. Cuma bahasanya saya buat sederhana, dolani sedulur, itu bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami dan dicerna oleh semua orang. Kan gitu. Kalau saya pakai bahasa Anjang Sana, nah gitu kan nanti kesannya kayak formal dan tidak merakyat gitu loh. Kalau dolani sedulur masyarakat atau belusuan kan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami dan dimengerti oleh semua orang lah, saya kira seperti itu. Jadi bahasa dolani sedulur itu alhamdulillah sudah mulai ya sudah mulai digunakan oleh teman-teman lah. Jadi alhamdulillah. Jadi
bahasa yang sederhana tapi membawa makna yang cukup besar. Saya kira seperti itu. Jadi oke kawan-kawan, ini sudah saya perjalanan turun, walaupun saat ini perjalanan naik juga. Tapi intinya kita turun kembali ke kampung. Kita lanjutkan kegiatan patroli hari ini dengan Anjang Sana atau Ndolani Sedulur Masyarakat Kali Tengah Lor, Glagaharjo. Begitu kawan-kawanku, terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih ya sudah mendukung. Semoga dapat memberikan manfaat, memberikan informasi yang positif. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya yang mungkin lebih menarik ya. Begitu kan kawan. Terima kasih. Selamat siang. Nah ini alhamdulillah ini kayu yang udah ditebang. Walaupun awalnya ini rubuh, tumbang, ya, tapi ini udah dipotong, dan siap angkut ini sebenarnya. Dan pinggir jalan posisinya ini masih dalam kawasan hutan ya guys ya. Itu ada pelangnya itu. Tapi ini karena alhamdulillah sering didolani, jadi aman ini. Alhamdulillah ini, nggak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan ya tetap aman terkendali. Kalau untuk rencek-renceknya, pang-pangnya, monggo lah silakan dibersihkan lah karena nanti mengganggu rumput. Tapi kalau batangnya kalau bisa jangan lah ya. Begitu kan kawan. Jadi ini alhamdulillah masih aman, masih ada di posisinya. Ini sudah kalau lebih dari 2 minggu yang lalu loh. Saya terakhir kesini itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu saya sempat foto juga. Tapi posisinya masih seperti ini, nggak ada yang kurang. Ini kalau nggak didolani sudah habis ini kan, yakin ini. Begitu, terima kasih. Alhamdulillah ya. Semoga kedepannya semakin lestari Merapiku. Masyarakat semakin sejahtera, semakin memahami, mengerti arti menjaga lestarinya Gunung Merapi. Nah ini terakhir ya kan kawan, sambil turun ini saya menjumpai pal batas TN 447 yang kondisinya aman. Ini bagian dari tupoksi kita juga melakukan pengecekan pal batas untuk memastikan keamanan dan posisinya. Begitu, ini kegiatan ini juga harus dilakukan secara intens, dimonitor terus-menerus agar tidak ada pergeseran atau kerusakan lah minimal. Begitu kan kawan, ini pal batas. Dan lanjut kita cek pal batas berikutnya. Nah ini pal batas TN 448 kalau nggak salah ini. Tulisannya sudah mulai hilang. Dan berikutnya kita cek pal batas yang posisinya tepat berada di pinggir jalan atau akses masyarakat ya, itu sepeda motor saya. Nah, ini pal batasnya TN tadi 447, 448, berarti ini 449. Tulisannya juga sudah mulai hilang. Memang butuh penulisan ulang nomor pal batas. Begitu kawan-kawan. Sekarang demikian informasi tambahan. Terima kasih.